Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dengan NIM 240405500031. Saya dari kelas 2 PKHA angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang berkesulitan belajar spesifik. Kesulitan belajar spesifik adalah gangguan pada satu atau lebih proses psikologi dasar yang melibatkan pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan, maupun tulisan yang mempengaruhi kemampuan dalam mendengar, berpikir, berbicara, membaca, mengeja, dan berhitung. Adapun landasan pendidikan anak berkesulitan belajar, yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis bangsa Indonesia adalah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Landasan ini berpijak pada pandangan hakikat manusia sebagai makhluk unik yang berhak berkembang secara optimal. Yang kedua yaitu landasan sosiologis. Landasan ini menyatakan setiap manusia membutuhkan manusia lain dan setiap manusia memiliki keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu landasan pedagogis. Landasan ini menyatakan setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Setiap peserta didik berbeda sehingga membutuhkan layanan pendidikan. Yang keempat yaitu layanan empiris. Layanan ini menyatakan hasil dari riset menyimpulkan layanan pendidikan yang diberikan kepada anak berkesulitan belajar berdampak positif terhadap perkembangannya. Yang terakhir yaitu landasan hukum. Landasan ini berpijak pada Undang-Undang Dasar, khususnya pada pasal 31 ayat 1 yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya yaitu sejarah berkesulitan belajar spesifik. Yang pertama yaitu fase dasar pada tahun 1800 sampai 1993. 1800 sampai 1930. Pada fase ini merupakan periode di mana penelitian ilmiah dasar mengenai fungsi-fungsi dan kelainan-kelainan otak dimulai. Paul Broca pada tahun 1861 menemukan bahwa orang dewasa yang kehilangan kemampuan berbicara mengalami kerusakan di beberapa area dalam otaknya, yaitu area Broca. Area Broca adalah bagian otak manusia yang terletak di wilayah sebelah kiri, tepatnya di gyrus frontalis superior. Yang kedua yaitu fase transisi pada tahun 1930 sampai 1960. Fase ini periode di mana bermunculan studi-studi klinis tentang masalah-masalah belajar pada anak-anak, tetapi penelitian tentang otak tidaklah berakhir. Samuel T. Orton pada tahun 1937 menyatakan bahwa kurangnya dominasi otak sebagai penyebab kelainan berbahasa pada anak-anak, mengembangkan metode pengajaran yaitu metode Orton yang kemudian disempurnakan oleh Anna Gillingham menjadi metode Orton-Gillingham. Yang ketiga yaitu fase integrasi pada tahun 1960 sampai 1980. Fase ini menyatakan pengembangan konsep, layanan, dan penanganan berkesulitan belajar tumbuh pesat disertai dengan pelatihan bagi guru-guru. Pada tahun 1964, Asosiasi untuk Anak-anak dengan Kesulitan Belajar atau disingkat dengan ACLD dibentuk. Sekarang dikenal sebagai Learning Disabilities Association of America
atau disingkat dengan LDA. Organisasi ini memiliki cabang di setiap bagian negara. Yang keempat yaitu fase kontemporer pada tahun 1980 sampai sekarang. Pada fase ini, banyak sekali muncul perubahan arah dan perkembangan konsep serta ide-ide baru dalam layanan dan penanganan berkesulitan belajar. Pada tahun 2002, para peneliti di Universitas Yale menggunakan teknologi fMRI untuk menunjukkan bahwa otak anak-anak penderita disleksia bekerja secara berbeda dari otak rekan-rekan mereka saat membaca. Materi selanjutnya yaitu sejarah berkesulitan belajar di Indonesia. Pada awal tahun 1990, banyak ditemukan anak kesulitan membaca oleh klinik pediatrik FKUI sebagai anak disfungsi minimal otak. Beberapa LPTK membuka kekhususan berkesulitan belajar. Lembaga pendidikan mulai menangani anak berkesulitan belajar. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi berkesulitan belajar spesifik. Yang pertama yaitu disleksia. Disleksia adalah sebuah kondisi ketidakmampuan belajar seseorang berupa gangguan pada proses berbahasa, terutama menghambat kemampuan membaca, kemampuan menulis, dan kemampuan bicara. Selanjutnya yaitu disgrafia. Disgrafia adalah gangguan dalam proses menulis dan dapat menyebabkan masalah dalam mengeja, bentuk tulisan yang buruk ketika menuangkan ide di atas kertas. Dan yang terakhir yaitu diskalkulia. Diskalkulia adalah gangguan dalam memahami angka dan simbol matematika, dan juga kesalahan dalam menulis angka dan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Baik, materi selanjutnya yaitu karakteristik disleksia. Yang pertama yaitu penghilangan huruf suku kata, kata atau akhiran kata. Yang kedua itu penambahan suara atau kata dalam kalimat. Yang ketiga yaitu penggantian kata atau huruf. Selanjutnya yaitu karakteristik disgrafia, yaitu lama dalam menulis, bentuk huruf tidak sesuai, dan tulisan tidak dapat dibaca atau tidak rapi. Yang ketiga yaitu karakteristik diskalkulia, yaitu sulit mengenal konsep besar dan kecil, lebih dan kurang, tinggi dan pendek. Yang kedua yaitu sulit menunjukkan bahwa bila bagian-bagian disatukan akan menjadi kesatuan. Yang ketiga yaitu sulit menunjukkan bahwa bila menambahkan benda berarti menambahkan jumlah, demikian juga pengurangan. Materi selanjutnya yaitu faktor penyebab berkesulitan belajar spesifik. Yang pertama yaitu faktor genetik. Adalah faktor yang berasal dari gen yang diturunkan dari orang tua. Herman Kirnkalakher pada tahun 1986 menyimpulkan bahwa ketidakmampuan membaca, mengeja, dan menulis adalah sesuatu yang dipengaruhi oleh faktor genetik. Yang kedua yaitu disfungsi minimal otak. Disfungsi minimal otak adalah istilah untuk melukiskan adanya gangguan atau disfungsi otak ringan. Istilah ringan menggambarkan bahwa bila ditinjau dari bentuk otak secara garis besar tidak ditemukan kelainan, tetapi jika dilihat secara rinci baru nampak adanya perbedaan. Yang ketiga yaitu faktor biokimia. Faktor biokimia yaitu pengaruh penggunaan obat atau bahan kimia terhadap kesulitan belajar spesifik masih menjadi kontroversial. Materi selanjutnya yaitu jenis disleksia. Yang pertama yaitu disleksia dan gangguan visual.
Gangguan fungsi otak bagian belakang dapat menimbulkan gangguan dalam persepsi visual atau pengenalan visual tidak optimal, membuat kesalahan dalam membaca dan tidak optimal. Dan kedua yaitu disleksia dan gangguan bahasa. Disleksia ini berhubungan dengan gangguan linguistik, mempunyai nama lain yaitu disleksia verbal atau linguistik. Yang ketiga yaitu diskoneksi visual auditory. Disleksia ini disebut sebagai disleksia auditoris dikarenakan adanya gangguan dalam koneksi visual auditoris atau bisa disebut dengan grafem fenom. Anak membaca lambat, dalam hal ini bahasanya verbal dan visualnya baik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis disgrafia. Yang pertama yaitu disgrafia motorik, disebabkan oleh masalah koordinasi motorik halus. Tulisan tangan tampak tidak rapi, tidak konsisten, dan sulit dibaca. Yang kedua yaitu disgrafia spasial, kesulitan dalam mengatur tulisan di halaman kertas. Tulisan ini bisa melenceng dari garis, tidak sejajar, atau bisa teratur spasi antar kata atau huruf. Yang ketiga yaitu disgrafia linguistik, berkaitan dengan gangguan dalam bahasa tertulis, kesulitan dalam menyusun kalimat secara tertulis, memilih kosakata, dan menyusun ide. Selanjutnya yaitu jenis-jenis diskalkulia. Yang pertama yaitu diskalkula verbal. Diskalkula verbal mengacu pada kesulitan dalam memahami bahasa lisan, termasuk ketidakmampuan anak untuk menulis angka atau persamaan yang diucapkan kepadanya. Yang kedua yaitu diskalkula praktognostik. Anak dengan gangguan ini mengalami kesulitan dalam menerapkan prinsip matematika sederhana. Yang ketiga yaitu disleksia leksikal. Ini adalah kebalikan dari diskalkula verbal. Anak dengan gangguan ini mengalami kesulitan membaca simbol matematika seperti tambah dan kurang. Itulah tadi sedikit penjelasan dari materi tentang anak berkesulitan belajar spesifik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.